Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, balik lagi nih di podcast Obsesif masih bersama HRD Bacot. Di episode kolaborasi Obsesif bersama HRD Bacot yang kali ini kita bakal bahas salah satu masalah yang lagi hot banget saat ini, yaitu soal layoff atau PHK. Kalau kemarin kita bahas soal pemutusan hubungan kerja atau PHK dari sisi hukum bersama SSAJ & Associates, nah di episode kali ini kita kembali bahas permasalahan seputar layoff ini dari sudut pandang HR. Penasaran kelanjutannya? Eits, sebelum kita ngobrol lebih banyak, jangan lupa untuk follow, nyalain notifikasi kamu, serta beri rating terbaik untuk podcast Obsesif di Spotify. Yuk, kita simak episode kali ini. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Layoff atau PHK, pemutusan hubungan kerja, ini menjadi salah satu kata yang paling banyak dibahas di media sosial saat ini. 2 tahun lalu, pembahasan soal layoff ini muncul karena adanya pandemi yang menghantam perekonomian negara dan berimbas ke banyak sektor, yang akhirnya membuat beberapa perusahaan terpaksa melakukan layoff. Seperti yang kita sudah bahas di episode sebelumnya ya, layoff atau yang sering disebut dengan PHK ini merupakan salah satu istilah yang bisa diartikan sebagai pemberhentian status kekaryawanan oleh perusahaan oleh karena suatu sebab. Dan biasanya layoff ini bisa terjadi karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sehingga membuat perusahaan melakukan penghematan. Contohnya, perusahaan bisa tutup, adanya implementasi teknologi baru, karyawan mengundurkan diri, atau dipecat karena melakukan pelanggaran. Pada episode kali ini, yang bakalan Mincot bahas adalah mengenai PHK dengan alasan efisiensi tenaga kerja. Seperti yang kita tahu, beberapa startup melakukan PHK besar-besaran karena kondisi perusahaan yang udah nggak lagi memungkinkan nih untuk mereka bisa tetap membayar karyawan dengan jumlah ideal sebelum terjadi krisis. PHK atau layoff dengan sebab efisiensi sebenarnya adalah keputusan terakhir dari berbagai banyak solusi perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja. Cara yang dilakukan itu bisa dimulai dari hiring freeze, kemudian ada efisiensi biaya operasional non-gaji karyawan, atau bisa jadi juga menjual aset sampai pada akhirnya mengurangi jumlah karyawan dan menutup operasional perusahaan. Nah, teman obsesif, penasaran nggak? Kenapa PHK itu menjadi solusi terakhir ketika perusahaan mulai mengalami kondisi limbung? Alasannya karena memutuskan PHK adalah hal yang paling sulit sebenarnya. Mulai dari mempersiapkan siapa yang bakal kena PHK, mempersiapkan fresh money untuk pemberian hak normatif PHK-nya, sampai menginformasikan ke karyawan. Tetapi bukan berarti hal ini nggak bisa dilakukan dengan baik-baik ya, teman obsesif. Selain memberikan hak normatifnya, perusahaan juga harus mempersiapkan pola komunikasi agar dalam proses PHK nantinya, karyawan dapat memahami sebab dari PHK dan harus disampaikan oleh manajemen kepada serikat dan karyawan. Prosedur ini dilakukan supaya si karyawan ini nggak mendapatkan informasi PHK dari pihak eksternal di luar perusahaan, seperti misalnya di media sosial. Proses menginformasikan ini ke karyawan juga dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal efektif PHK. Sebagai atasan yang juga representatif manajemen, memutuskan siapa yang di PHK dan menginformasikannya juga bagian yang nggak kalah penting nih teman obsesif. Memang, beratnya di fase ini adalah ketika atasan harus memilih mana nih karyawan yang akan di-PHK ketika manajemen meminta melakukan hal tersebut. Apalagi kalau hubungan atasan dan bawahan ini terjalin dengan sangat baik, maka proses ini akan sangat berat pastinya. Nah, setelah proses informasi PHK ini kemudian disampaikan ke karyawan,
maka karyawan akan menjalani proses penandatanganan surat perjanjian bersama. Di dalam pemutusan hubungan kerja, biasanya tercantum besaran uang pesangon dan uang-uang lainnya yang menjadi paket dari program PHK ini sendiri. Dalam hal ini, kamu bisa melakukan cek soal pesangon, penggantian hak dan lainnya di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Pasal 40 sampai dengan 45. Jangan lupa juga cek konten sebelumnya ya, bareng SS Sajen Associates. Di situ juga kita sudah menjelaskan dengan cukup lengkap apa saja aturan-aturan yang harus dilakukan dan diikuti oleh perusahaan dalam proses pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Memang berat ya, tapi mau nggak mau harus kita jalani. Itu tadi sedikit penjelasan tentang dinamika gimana sih proses PHK itu terjadi. Nah, setelah PHK, apakah ada proses lainnya? Ada dong. Proses ini bisa terjadi bila ketentuan PHK yang dilakukan perusahaan itu menyalahi aturan. Dalam hal ini prosesnya bisa sangat panjang nih, yaitu PHI atau perselisihan hubungan industrial. Ini juga yang pernah kita sebut ya dalam episode sebelumnya. Kalau masih ada yang kurang paham detail proses pemutusan hubungan kerja ini dan aturan-aturannya bisa kalian baca di Twitter Mincot ya. Sampai di sini dulu episode obsesif bareng Mincot kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya nggak akan kalah seru nih. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter Medio di @medio_by_kgmedia. Dan pantengin terus juga konten-konten seru seputar dunia kerja di @hrdbacot di media sosial Twitter serta Instagram. So, aku Ellen Bellian, segenap kru obsesif dan juga HRD Bacot, pamit undur diri dulu ya. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.